Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 24500911104. Saya dari kelas B2. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu kelompok 9 akan mempresentasikan tentang lingkungan operasional di PT Bio Farma. Perkenalkan, nama saya Keisha Zahra dengan NIM 24500911096. Di sini saya akan membahas lingkungan operasional dari PT Bio Farma Persero. PT Bio Farma merupakan perusahaan farmasi milik negara di Indonesia yang memiliki peran penting dalam produksi vaksin dan antisera. Tujuannya adalah untuk memahami posisi Bio Farma dalam industri farmasi dan memberikan rekomendasi strategis untuk masa depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmiaman Wastianis dengan NIM 24500911109. Oke, jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1890. Bio Farma ini telah menjadi produsen vaksin utama di Indonesia dan juga telah memasok vaksin ke lebih dari 110 negara. Perusahaan ini telah mengalami berbagai perubahan nama dan status hukum hingga akhirnya menjadi PT Bio Farma Persero dengan kepemilikan 100% saham oleh pemerintah. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan life science kelas dunia dengan misi menyediakan produk berkualitas tinggi, memaksimalkan efisiensi dan juga memperkuat ekosistem kesehatan nasional. Nama saya Amelia Putri dengan NIM 24500911104. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal dan eksternal di PT Bio Farma. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal. Yang pertama ada struktur organisasi dan tata kelola perusahaan. Struktur organisasi di Bio Farma ini profesional dan pembagian tugasnya jelas. Direksi dan komisaris berperan dalam pengawasan dan strategi. Unit utamanya adalah bagian produksi and supply chain, keuangan dan risiko, pemasaran, R&D, pengawasan internal. Menerapkan prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Yang kedua ada manajemen mutu. Menerapkan total quality management atau TMQ dengan sertifikasi mutu ISO 9001, 14410, dan 17025. Kontrol kualitas yang ketat dari bahan baku hingga produk jadi dan sudah dipercaya oleh WHO, UNICEF, dan Gavi. Yang ketiga ada inovasi R&D. Berfokus pada pengembangan vaksin baru, termasuk penyakit emerging, berkolaborasi dengan universitas, lembaga riset, dan mitra internasional. Contoh inovasi vaksin COVID-19 dengan Baylor, vaksin dengue, dan vaksin malaria. Lalu yang keempat ada sumber daya manusia. SDM sebagai aset utama perusahaan, pengembangan SDM melalui pelatihan, pemberdayaan talenta muda, dan peningkatan kompetensi. Budaya kerja berbasis akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kelima ada infrastruktur dan teknologi produksi. Fasilitas produksi vaksin berskala besar, berstandar CGMP, tersedia laboratorium R&D dan sistem informasi terintegrasi, serta teknologi cold chain untuk distribusi vaksin secara luas. Lalu yang kedua ada lingkungan eksternal. Ini meliputi lingkungan makro dan mikro. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro. Yang pertama ada pelanggan pasar, yaitu dari segmen pemerintah, Kemenkes, rumah sakit, lembaga riset, dan pasar ekspor. Lalu berikutnya ada permintaan dipengaruhi oleh program imunisasi nasional dan global seperti WHO atau UNICEF. Dan tren global seperti pandemi meningkatkan permintaan vaksin. Yang kedua ada pemasok. Ini meliputi impor bahan baku seperti antigen, adjuvan, dan lain-lain. Lalu ada rantai pasok rentan terhadap gangguan logistik dan kebijakan impor. Yang ketiga ada persaingan industri. Bersaing dengan produsen global seperti Pfizer, Moderna, dan lain-lain, serta domestik. Lalu Bio Farma unggul sebagai satu-satunya produsen vaksin skala industri di Indonesia. Yang keempat ada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, regulator, WHO, Gavi, UNICEF, dan masyarakat, serta kolaborasi penting untuk distribusi pengembangan produk dan sertifikasi mutu.
Lalu yang kedua ada lingkungan makro. Yang pertama ada politik dan regulasi. Dipengaruhi kebijakan nasional, intensif, dan regulasi BPOM atau WHO. Tantangan dari aturan ekspor dan impor serta perizinan. Yang kedua ada kondisi ekonomi, terpengaruh oleh fluktualisasi kurs, inflasi, dan anggaran pemerintah. Krisis global dapat mengurangi permintaan pasar luar negeri. Yang ketiga ada tren sosial dan demografi, meningkatkan kesadaran vaksinasi dan pertumbuhan penduduk sebagai peluang pasar, dan hoaks atau penolakan vaksin adalah tantangan yang perlu dibatasi dengan edukasi. Yang keempat ada kemajuan teknologi, peluang lewat adopsi teknologi baru seperti mRNA, AI, digitalisasi logistik. Tantangannya adalah investasi besar dan kebutuhan SDM akan teralih. Lalu yang keempat ada lingkungan, fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan limbah, menetapkan prinsip green industry dan tanggung jawab sosial lingkungan. 5. Kerangka hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Ferdiansyah dengan NIM akhir 91094. Di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis dan operasional. Ada 3. Yang pertama, corporate strategi, pertumbuhan efisiensi dan inovasi. Yang kedua, bisnis strategi, diferensi produk, fokus pasar, kepemimpinan biaya. Yang ketiga, operasional strategi, digitalisasi, manajemen mutu, terintegrasi, berkelanjutan, pengembangan SDM, mitigasi risiko. Tantangan dan peluang penggerak pertumbuhan utama ada 2. Yang pertama, challenge, impor, regulasi, persaingan, isu sosial, inovasi. Yang kedua, opportunities, kemandirian, farmasi, ekspansi pasar, digitalisasi, kemitraan global, diversifikasi produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Agustin dengan NIM 245009108. Di sini saya akan membahas tentang strategis perusahaan Bio Farma. Bio Farma beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada beberapa saran. Yang pertama itu peningkatan kemandirian bahan baku, yang kedua percepatan inovasi, yang ketiga digitalis bisnis, yang keempat literasi kesehatan masyarakat, yang kelima ekspansi masyarakat, dan yang terakhir sinergi holding. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.